Pemirsa, menjelang libur akhir tahun mendatang, penting bagi masyarakat untuk membatasi mobilitas demi mencegah peningkatan jumlah kasus penularan COVID-19. Meski selama musim libur tempat wisata dibuka untuk umum, pemerintah mengimbau kepada pengelola untuk mengingatkan pengunjung agar selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah melalui SKB 3 Menteri telah memutuskan untuk mengurangi cuti bersama dan libur akhir tahun 2020. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Muhadjir Effendi. Dari keputusan awal penerapan libur Natal dan akhir tahun sebanyak 11 hari, pemerintah memutuskan libur Natal dan akhir tahun dikurangi menjadi 3 hari. Telah diputuskan bahwa libur akhir tahun terbagi menjadi 2, yaitu libur Natal yang dimulai tanggal 24 hingga tanggal 27 Desember. Kemudian libur pengganti Idul Fitri dan libur tahun baru dimulai tanggal 31 Desember hingga tanggal 2 Januari. Dengan demikian ada pengurangan hari libur dari semula, yaitu tanggal 28, 29, dan tanggal 30. Artinya tanggal 28, 29, dan 30 Desember semua masuk kerja seperti sedia kala. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus penularan COVID-19 pada libur akhir tahun, pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak melakukan mobilitas ke luar daerah. Namun, apabila tetap melakukan bepergian, diharapkan masyarakat tidak mendatangi kawasan wisata yang berada di zona merah. Sebelum bepergian, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan yang sehat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Ya, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kita menyikapi libur panjang ini, kita akan membahasnya dengan dengan Dr. Sony Hari B. Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi Pak Sony, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Andrew, Mbak Priscilia. Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Alhamdulillah. Pak Sony, ini kalau kita melihat keadaan kita saat ini di PSBB transisi, mungkin pemerintah melonggarkan beberapa peraturan seperti tempat-tempat wisata yang sudah dibuka, bahkan bioskop yang juga sudah beroperasional kembali. Ini mungkin secara tidak langsung seperti mengajak masyarakat untuk berlibur. Padahal pandemi kita ini, pandemi COVID-19 belum usai. Kalau Pak Sony sendiri melihat keadaan kita saat ini seperti apa, Pak Sony? Kalau ngelihat kondisi sekarang ya kita perlu rem ya. Jadi memang aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus kita cegah. Lalu kemudian kalau kita tahu bahwa ada kemungkinan kerumunan ya harus kita sosialisasikan, kita jaga dengan pengawasan yang lebih baik. Nah, kemudian juga kita menyadari bahwa pandemi ini kan belum berakhir dan semua pihak harus sadar bahwa pandemi ini belum berakhir. PSBB adalah pembatasan, bukan pelarangan. Sehingga kami berharap kesadarannya masyarakat bahwa mereka boleh beraktivitas tapi dengan protokol kesehatan yang ketat itu betul-betul dilakukan. Nah, kami melihat memang kok seperti sudah normal gitu ya di masyarakat, jalanan pun sudah macet, di Jakarta ini sudah macet seperti kondisi sebelum saat pandemi. Jadi memang tentu pemerintah melihat berbagai hal, menganalisis, Satgas tentunya melihat kondisi yang ada lalu akan mengambil beberapa keputusan lebih lanjut tentunya. Oke, memang ini pemerintah ya, Drew, juga memang tidak Ya. menutup kemungkinan untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Tapi kalau dilihat sekarang angka kasus yang terus meningkat, bahkan di minggu ini benar-benar melonjak tinggi. Nah, Pak Sony, ini ada juga kemarin Satgas mengeluarkan riset, sebenarnya kepatuhan masyarakat semakin kesini semakin menurun, terutama pada penggunaan masker dan jaga jarak. Nah, ini kondisinya seberapa persen sih kepatuhan itu sekarang menurun sampai seperti apa tingkatnya? Jadi begini, ada dua hal. Yang pertama awareness atau pengetahuan ya. Kalau berdasarkan pemantauan kami, pengetahuan masyarakat terhadap 3M atau protokol kesehatan ini naik bagus sekali, yang mendekati 100%.
Bahkan Oxford itu mengeluarkan indeks dengan angka sudah 100. Jadi kampanye pemerintah untuk perubahan perilaku untuk protokol kesehatan 3M sudah mencapai angka maksimum 100. Tetapi pengetahuan saja tidak cukup karena pengetahuan harus diimbangi oleh perilaku, ya, implementasinya. Jadi kami memang sudah melihat bahwa dalam beberapa hari terakhir itu terjadi penurunan, ya, khususnya sejak ada eh, kerumunan. Sejak ada kasus kerumunan yang besar, kepatuhan ini turun, walaupun turunnya tidak drastis, ya. Jadi dia turun relatif stabil. Kalau sebelum ada kerumunan itu angka kepatuhan memakai masker di monitoring perubahan perilaku kami punya aplikasinya, dan di aplikasi kami dengan 357.000 orang yang melakukan pemantauan di lapangan, itu ternyata angkanya sekitar 85-86%, ya. Tetapi sekarang angkanya ada sekitar di angka 83%. Jadi sedikit turun, dan itu harus kita akui. Dan penurunan tadi terjadi sejak adanya kerumunan. Nah, ini tentu kami sendiri di lapangan berkali-kali pengetahuan itu tidak cukup, harus diulang-ulang terus sehingga masyarakat ingat. Disertai juga dengan penegakan aturan. Sebagus apapun aturan, kalau tidak diawasi dan tidak ditegakkan pelaksanaannya, tentu menjadi mandul. Nah, oleh karenanya kami mendorong juga pemerintah daerah yang sudah membuat perda atau pergub tentang protokol kesehatan agar melaksanakan pengawasan secara lebih ketat lagi. Dan kami tidak bosan, ya, karena memang ada namanya saturated point, ya, masyarakat berada dalam kondisi kejenuhan, lalu kemudian juga terus-menerus kita juga memahami lah 9 bulan bukan waktu yang mudah untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Tetapi semua harus sadar bahwa disiplin secara kolektif menjadi solusi, nggak ada pilihan lain. Vaksin terbaik saat ini adalah patuh protokol kesehatan 3M itu. Kalau kita bisa melaksanakannya secara kolektif, ada kesadaran, maka kita bisa menurunkan kasus lebih baik lagi. Dan sekarang kelemahannya pada kerumunan. Oleh karenanya kami terus-menerus mencoba mendorong masyarakat bukan lagi hindari kerumunan. Ya, bahkan Pak Doni, Ketua Satgas, sudah bilang dilarang berkerumun, udah dilarang saja, langsung dibubarkan seperti itu. Baik, ini menarik nih, tadi Pak Sony bilang kita sudah 9 bulan, itu bukan waktu yang cukup singkat, ya, untuk kita terus melakukan 3M, dan mungkin masyarakat saat ini juga sudah jenuh, Pak Sony. Lalu apa yang perlu diantisipasi agar pada saat libur panjang di akhir tahun nanti tidak meledak kasus positif COVID-19? Karena saat ini kita belum berada di puncak, di pick up tertinggi kasus positif COVID-19. Bagaimana menyikapi persoalan kita saat ini, Pak Sony? Ya, kami terus mengamati, ya, bagaimana perkembangan ke depan. Jadi biasanya tingginya kasus saat ini juga dipengaruhi oleh kondisi 2 minggu yang lalu. Nah, kemudian kita akan lihat dalam seminggu ke depan progresnya seperti apa. Walaupun libur panjang sudah dikurangi 3 hari, ya, dari 11 hari menjadi 8 hari, lalu nggak bisa berturut-turut kan, karena tanggal 28 dan 30 kan dibatalkan itu cuti bersamanya, tetapi tetap panjang juga kan liburnya, sehingga itu tentu berpotensi, dan ada kemungkinan juga orang melakukan mudik tuh selama masa tersebut. Kalau mudik dilakukan, lalu kemudian mereka pergi dari zona merah ke zona hijau, mobilitas penduduk yang tinggi tentu akan berdampak terhadap meningkatnya risiko penularan. Nah, ini sedang kami pelajari terus nanti. Dan sebetulnya kita sudah tahu kalau masyarakat mudik itu perginya dari mana ke mana sudah kelihatan lah, ya, dari Jakarta, Jabodetabek ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, dari gerbang Kertosusilo ke Jawa Timur atau ke Jawa Tengah. Jadi sebetulnya polanya sudah kelihatan juga dari misalkan Medan gitu, ya, ke daerah Sumatera Utara lainnya. Jadi sebetulnya polanya sudah kelihatan. Nah, kita lihat juga, kita amati, kita analisis dalam beberapa hari ke depan bagaimana perkembangan zonasinya. Ya, jadi kita lihat hitung risikonya, lalu kemudian memberi masukan kepada pemerintah juga. Satgas akan membuat beberapa analisis,
lalu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan apa yang kiranya perlu diambil, kira-kira begitu. Oke, upaya kebijakan mungkin libur dipersingkat, ini menjadi upaya pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat supaya tadi tidak melakukan perjalanan mudik gitu ya Pak Soni. Tapi kalau misalnya kita lihat kan ini menjadi kebiasaan bersilaturahmi bersama keluarga, apalagi di akhir tahun gitu kan untuk masyarakat sendiri. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah daerah atau seperti apa mungkin Satgas sekarang sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah ataupun tokoh-tokoh masyarakat di daerah-daerah tertentu untuk juga kembali mengimbau karena 3M itu memang sudah dikampanyekan selama 9 bulan tapi memang masih banyak masyarakat yang akhirnya tidak patuh. Nah, ini bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, jadi kami sebetulnya setiap hari Minggu malam tuh mungkin Satgas satu-satunya di dunia yang setiap Minggu malam itu rapat, kadang-kadang sampai setengah 12 malam bersama seluruh Satgas daerah. Nah, di situ kami menerima laporan bagaimana perkembangan kasus dan juga antisipasi yang dilakukan oleh masing-masing Satgas daerah. Bagaimanapun juga perannya Satgas daerah itu sangat vital karena mereka yang tahu daerahnya. Lalu kemudian kami di pusat memberikan bantuan ya jika memang diperlukan bantuan dari Satgas daerah. Misalkan seperti kemarin ada beberapa daerah butuh perkuatan tim task force tenaga kesehatan dari pusat, maka kita bersama Kementerian Kesehatan tentunya mendorong adanya mobilisasi tenaga kesehatan ke sana, tim analisis dan seterusnya. Jadi setiap 1 minggu sekali di minggu malam kami berkoordinasi tentang itu. Lalu memang sekarang fokus pembahasannya masih lebih pada pelaksanaan pilkada yang sebentar lagi dilaksanakan. Nah, di situ kita berkali-kali menekankan tentang perlunya mitigasi risiko kerumunan. Karena bagaimanapun juga penularan kasus itu menjadi sangat tinggi. Kalau kami mengamati kemarin-kemarin selama 9 bulan ini begitu terjadi kerumunan, entah itu di tempat wisata, entah karena adanya kegiatan tertentu, itu betul-betul berpotensi menularkan dan angkanya biasanya besar. Nah, oleh karenanya kami mencoba terus ya Satgas Pusat tidak henti-hentinya mendorong dan mencoba mengingatkan Satgas daerah tentang potensi-potensi kerumunan yang ada. Dalam hal libur panjang ini biasanya kami juga menyiapkan khususnya yang terjadi mobilitas penduduk tinggi itu pada provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk yang besar. Kalau Jawa jelas, kalau di luar Jawa itu seperti di Sumatera itu di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung itu penduduknya besar-besar. Lalu di Sulawesi Selatan kalau di itu, terus kemudian di Kalimantan Selatan. Jadi ada beberapa provinsi yang memang mobilitas penduduknya cukup besar pada saat libur-libur tersebut. Oleh karenanya kita juga nanti lihat bagaimana status zonasi dan itu mestinya juga menjadi pertimbangan. Kita juga memang mempertimbangkan pentingnya pemulihan ekonomi nasional, tetapi bagaimanapun juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sehingga pasti pertimbangan penanganan kesehatan, pertimbangan keselamatan rakyat itu yang utama. Walaupun kita juga ingin ekonominya pulih. Bagaimanapun juga kredibilitas kita di dalam menangani pandemi ini otomatis akan berdampak terhadap kemampuan pemulihan ekonomi nasional. Baik, ini menarik sekali. Tadi saya petik pemulihan ekonomi nasional. Tapi saat ini sepertinya agak sulit Pak Soni untuk menyeimbangkan pemulihan ekonomi nasional dan juga pemulihan kesehatan. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi yang menarik ini namun usai jeda. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.